Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang plastisitas otak. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Zenio Putra Agustin. Yang kedua, Alvina Firohmati Maula. Yang ketiga, Wildan Maulana Ainul Yakin. Dan topik pembahasan yang nantinya akan kita bahas, yang pertama ada perkembangan sistem saraf, yang kedua ada kerusakan otak, dan ketiga neuroplastisitas. Baik, saya Zenio akan menyampaikan topik pembahasan yang pertama, yaitu perkembangan sistem saraf. 1. Fase perkembangan neural. Fase perkembangan neural diawali dengan zigot. Zigot adalah penggabungan ovum dan sperma yang kemudian membelah sampai organisme atau makhluk hidup terbentuk. Adapun fasenya, fase yang pertama terdiferensiasi, yang kedua penyelarasan dengan sel yang lain, yang ketiga menjalin hubungan fungsional yang tepat guna dengan sel-sel yang lain. Setiap satu sel membentuk sebuah bentuk tertentu dengan sel-sel yang memiliki fungsi yang sama. Misalnya, untuk membentuk sebuah mata, sel-sel yang memiliki fungsi yang sama, ia akan bergabung menjadi satu kesatuan yang sama. Ketiga fase tersebut terpenuhi oleh 5 tahapan, yaitu induksi pelat neural, proliferasi neural, migrasi dan agresi, pertumbuhan akson dan pembentukan sinapsis, kematian neuron, dan penyusunan ulang sinapsis. Induksi pelat neural. Induksi pelat neural terjadi 3 minggu pasca konsepsi atau 3 minggu setelah masa pembuahan. Kemudian jaringan dipersiapkan berkembang menjadi sistem saraf. Perkembangan pelat neural diinduksi oleh sinyal kimiawi dari lapisan mesoderm. Sifat awalnya adalah totipotent, atau bisa berkembang menjadi tipe sel apapun di tubuh bila ditransplantasikan pada tempat yang tepat. Saat embrio berkembang, sel matang namun tidak berkembang menjadi sel lain, disebut sebagai multipotent. Sel pelat neural biasa disebut dengan sel batang embrionik. Stem cell pada awal perkembangan memiliki 2 kriteria. Yang pertama, memiliki kapasitas yang tak terbatas untuk memperbarui diri. Yang kedua, memiliki kemampuan berkembang menjadi berbagai tipe matang. Ini merupakan contoh dari perkembangan pelat neural. Bagaimana pelat neural berkembang menjadi tuba neural selama minggu ketiga dan keempat perkembangan embriologis manusia. Proliferasi neural. Begitu bibir-bibir lekuk neural telah berfungsi untuk menciptakan tuba neural, sel-sel pipa itu mulai berproliferasi atau sel mengalami peningkatan jumlah berlipat ganda. Kemudian tidak terjadi secara simultan. Pola proliferasi dikontrol oleh sinyal kimiawi yang berasal dari 2 daerah pengorganisasi dalam tuba neural. Migrasi dan agresi. Migrasi merupakan perpindahan atau bermigrasi ke lokasi yang tepat. Saat bermigrasi, sel-sel masih belum matang, belum memiliki akson dendrit. Agresi, proses penyelarasan diri dengan neuron yang sedang berkembang lainnya yang telah bermigrasi. Pertumbuhan akson dan pembentukan sinapsis. Yang pertama adalah pertumbuhan akson. Akson tumbuh setelah proses migrasi dan agresi selesai. Kemudian muncul growth cone atau kerucut pertumbuhan di setiap ujung akson dan dendrit yang tumbuh. Yang kedua, pembentukan sinapsis. Sel-sel ganglion yang dipertahankan membentuk sinapsis 7 kali lebih lama bila ada astrosit. Kemudian, neuron yang sedang berkembang membutuhkan tingkat kolesterol yang tinggi selama pembentukan sinapsis, dan kolesterol ekstra ini dipasang oleh astrosit. Kematian neuron dan penataan ulang sinapsis. Kematian neuron. Neuron mati akibat tidak mendapatkan pasokan neutrofil
atau kalah bersaing mendapatkan bahan-bahan kimia yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup. Kenyataannya, lebih banyak neuron yang dihasilkan daripada yang dibutuhkan. Kematian sel pasif disebut nekrosis, sedangkan kematian sel aktif disebut apoptosis. Apoptosis lebih aman daripada nekrosis, karena sel nekrosis yang hancur dan menumpahkan isinya ke dalam cairan ekstraseluler berakibat inflamasi. Sebaliknya, kematian apoptotik, DNA dan struktur internal lainnya terpecah dan terbungkus dalam membran. Membran ini berisi molekul mikroglia, pemakan bangkai, dan molekul lainnya yang mencegah inflamasi. Apoptosis membuang neuron ekses dengan cara aman, rapi, dan tertib. Penataan ulang sinapsis. Ketika sel mati, ruang kosong yang ditinggalkan di membran postsinaptik diisi oleh terminal akson yang bertunas dari neuron yang bertahan hidup. Meningkatkan selektivitas transmisi difokuskan pada output masing-masing neuron di sel postsinaptik yang jumlahnya kecil. 3. Efek pengalaman pada perkembangan awal. Salah satu pertanyaan yang dilontarkan para biopsikolog perkembangan tentang efek pengalaman pada perkembangan adalah apakah pengalaman bersifat permisif ataukah instruktif. Pengalaman permisif merupakan pengalaman yang dibutuhkan agar informasi dalam program-program genetika termanifestasi. Sedangkan pengalaman instruktif adalah pengalaman yang berkontribusi pada arah perkembangan. 4. Gangguan perkembangan neural. Perkembangan neural dapat mudah terlempar keluar jalurnya. Salah langkah yang amat kecil sekalipun dapat memiliki konsekuensi yang amat jauh karena mendisrupsi tahapan perkembangan berikutnya. Contoh dari gangguan perkembangan neural adalah autisme dan sindrom Williams. Autisme adalah gangguan perkembangan neural kompleks yang melemahkan, sedangkan sindrom Williams adalah gangguan perkembangan neural yang berhubungan dengan retardasi mental dan merupakan sebuah pola kemampuan dan ketidakmampuan yang amat tidak merata. Berikut merupakan contoh dari batang otak normal dan batang otak penderita autisme. Pada batang otak penderita autisme, ditemukan kehilangan selembar jaringan di persimpangan antara pons dan medula. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Alvina. Kerusakan otak. Penyebab-penyebab kerusakan otak. Yang pertama, tumor otak, gangguan cerebrovaskuler atau stroke, closed head injuries, infeksi otak, neurotoksin, faktor-faktor genetik, kematian sel terprogram. Yang kedua, penyakit neuropsikologis. Yang pertama, epilepsi, penyakit Parkinson, penyakit Huntington, multiple sclerosis, penyakit Alzheimer. Penyebab kerusakan otak yang pertama yakni tumor otak. Tumor atau neuroplasma adalah massa sel yang tumbuh secara independen dari seluruh bagian tubuh lainnya. Atau dengan kata lain, tumor disebut juga kanker. Sekitar 20% tumor yang ditemukan pada otak manusia adalah meningiomas. Semua meningiomas adalah encapsulate tumor atau tumor yang tumbuh dalam selaput sendirinya. Mereka dapat mempengaruhi fungsi otak hanya dengan tekanan yang diakibatkan pada jaringan di sekitarnya, dan mereka selalu merupakan benign tumors atau tumor jinak. Gangguan cerebrovaskuler atau stroke. Stroke adalah gangguan cerebrovaskuler yang onsetnya tiba-tiba, yang menyebabkan kerusakan otak. Ada dua tipe utama stroke, mereka yang diakibatkan oleh pendarahan cerebral dan yang diakibatkan oleh iskemia cerebral. Ciri-ciri yang sering dijumpai dari stroke adalah anemia, afasia, kesulitan berbicara, kelumpuhan, dan koma. Yang ketiga, closed head injuries atau cedera kepala tertutup. Tulang tengkorak tidak harus terpenetrasi agar otak mengalami kerusakan serius. Setiap benturan yang terjadi pada tengkorak kepala seharusnya bisa lebih ditangani karena dikhawatirkan
dapat menyebabkan cedera serius, apalagi jika adanya gejala seperti konfusi atau kekacauan, gangguan sensorimotor atau kehilangan kesadaran. Cedera otak yang dihasilkan oleh benturan yang tidak memenetrasi tulang tengkorak disebut closed injuries atau cedera kepala tertutup. Yang keempat, infeksi otak. Infeksi otak oleh mikroorganisme disebut infeksi otak, dan inflamasi klinikal yang diakibatkannya disebut implication encephalitis. Ada dua tipe infeksi otak yang sering dijumpai, yakni infeksi bakterial dan infeksi viral. Infeksi bakterial ketika bakteri menginfeksi otak. Mereka seringkali menyebabkan pembentukan cerebral abscess atau kantung nanah di otak. Infeksi viral ada dua tipe. Infeksi viral pada sistem syaraf yang memiliki afinitas tertentu untuk jaringan neural dan yang menyerang jaringan neural, tetapi tidak memiliki afinitas yang lebih besar dibanding untuk jaringan-jaringan lainnya. Yang kelima, neurotoksin. Sistem saraf dapat dirusak oleh paparan salah satu di antara beragam bahan kimia beracun yang dapat memasuki sirkulasi umum dari traktus gastrointestinal, dari paru-paru atau melalui kulit. Sebagai contoh, logam-logam berat seperti merkuri dan timah padat terakumulasi di otak dan merusaknya secara permanen dan menghasilkan toksik psikosik, kegilaan kronis yang disebabkan oleh neurotoksin. Yang keenam, faktor-faktor genetik. Kebanyakan penyakit neuropsikologis dengan asal muasal genetik disebabkan oleh gen-gen resesif abnormal yang diteruskan dari orang tua kepada anaknya. Gangguan-gangguan neuropsikologis yang diturunkan jarang yang berhubungan dengan gen-gen dominan, karena gen-gen dominan yang mendisrupsi fungsi neuropsikologis cenderung tereliminasi dari gen setiap individu. Yang membawa gen semacam itu mengalami kerugian yang besar, baik dalam kaitannya dengan pertahanan hidup maupun reproduksi. Yang ketujuh, kematian sel terprogram. Neuron dan sel-sel lainnya memiliki program genetik untuk menghancurkan dirinya sendiri melalui proses disebut apoptosis. Apoptosis berperan kritis dalam perkembangan awal dengan mengeliminasi neuron-neuron ekstra. Apoptosis jelas lebih adaptif daripada nekrosis. Ia juga berperan dalam kerusakan otak. Pernah diasumsikan bahwa kematian neuron yang menyusul kerusakan otak sepenuhnya nekrotikekrosis adalah kematian sel pasif yang diakibatkan oleh cedera. Penyakit-penyakit neuropsikologis. Yang pertama yakni epilepsi. Epilepsi adalah gangguan pada sistem saraf pusat akibat pola aktivitas listrik yang berlebihan di otak. Hal ini menyebabkan penderitanya mengalami kejang secara berulang pada sebagian atau seluruh tubuh. Yang kedua, penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson adalah penyakit pada sistem saraf yang mengganggu kemampuan tubuh dalam mengontrol gerakan dan keseimbangan. Kondisi ini menimbulkan beragam keluhan, seperti tremor, kaku otot, hingga gangguan koordinasi. Penyakit Parkinson disebabkan oleh kerusakan otak, kematian sel-sel saraf di otak. Yang ketiga, penyakit Huntington. Penyakit Huntington adalah sebuah gangguan motorik progresif pada usia parubaya dan usia lanjut, memiliki basis generik dan berhubungan dengan dimensi berat. Dengan kata lain, penyakit Huntington adalah kelainan genetik yang menyebabkan kerusakan pada sel-sel saraf di otak. Yang keempat, multiple sclerosis. Multiple sclerosis adalah sebuah penyakit progresif yang menyerang mielin akson-akson di sistem saraf pusat. Multiple sclerosis akan menimbulkan gangguan pada penglihatan dan gerakan tubuh. Yang kelima, penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah penyakit otak yang menyebabkan penurunan daya ingat, menurunnya kemampuan berpikir dan berbicara, serta perubahan perilaku. Penyakit ini bisa memburuk seiring waktu sehingga membuat penderitanya tidak mampu lagi melakukan pekerjaannya sehari-hari. Neuroplastisitas. Pengertian. Otak adalah aset berharga yang dimiliki oleh setiap manusia. Otak manusia memiliki keistimewaan yaitu neuroplastisitas, kemampuan untuk memperbarui sel-sel yang telah rusak. Bambang Imam Santoso mengemukakan bahwa neuroplastisitas mempunyai kemampuan merubah susunan otak. Dapat dikiaskan otak manusia sedang mengekstrak data yang tidak terbilang jumlahnya
Akan tetapi manusia hanya menyadari sebagian kecil dari proses tersebut. Otak pada dasarnya memiliki sifat bawaan yaitu netral. Itulah yang dianggap sebagai pemikiran dan pola pikir. Sistematika neuroplastisitas. Plastisitas otak atau neuroplastisitas adalah kapasitas yang melekat pada jaringan saraf untuk membentuk koneksi atau sinapsis interneural baru atau sinaptogenesis, atau mengganti yang tidak berguna, tidak berfungsi atau degenerasi saraf neuron di otak dengan neuron baru, neurogenesis. Plastisitas sinaptik adalah kemampuan untuk mengubah kekuatan sinaptik. Perubahan kekuatan termasuk neurotransmitter. Neuroplastisitas terdiri dari dasar neurokimia yang penting dalam pembelajaran dan memori. Efek neuroplastisitas adalah menata ulang fungsi neuron untuk memungkinkan adaptasi dan perbaikan diri yang cepat, yang dapat diterjemahkan ke dalam proses pembelajaran dan memori di semua tingkat sistem saraf. Ini juga terdiri dari rangsangan intrinsik dan neuron dengan pengaruh pada penyimpanan informasi. Neuroplastisitas berperan untuk membuka pola pikir, membentuk karakter, dan membentuk masa depan seseorang. Otak manusia dewasa dianggap sebagai sebuah struktur organ yang terbentuk selama masa perkembangan dan kemudian menjadi kaku saat dewasa. Perubahan pada otak yang diterima dahulu hanyalah sebatas pada proses belajar dan memori. Namun faktanya, otak ternyata mengalami perubahan yang berkelanjutan sepanjang masa hidup, dan hal ini merupakan salah satu penemuan terpenting pada ilmu neuroscience modern. Perubahan yang terjadi di otak ini dikenal dengan sebuah istilah umum sebagai neuroplastisitas yang meliputi neurogenesis, plastisitas sinaps, dan sinaptogenesis. Pembagian neuroplastisitas. Yang pertama, neuroplastisitas struktural. Pertemuan kimiawi atau elektrik antar sel-sel otak yang dapat meliputi banyak proses spesifik seperti perubahan jangka panjang pada jumlah reseptor untuk neurotransmitter tertentu atau perubahan di mana beberapa protein disintesis lebih banyak di dalam sel. Plastisitas struktural merupakan ciri neuron janin selama masa perkembangan otak dan disebut juga plastisitas masa perkembangan, meliputi neurogenesis dan migrasi neuron. Yang kedua, neuroplastisitas fungsional. Neuroplastisitas fungsional bergantung pada dua proses dasar, yaitu belajar dan memori. Mereka mewakili plastisitas neural dan sinaptik jenis khusus, berdasarkan pada plastisitas sinaptik jenis tertentu, menyebabkan perubahan permanen pada efektivitas sinaptik. Selama proses belajar dan mengingat, perubahan permanen terjadi pada hubungan sinaptik antar neuron akibat penyesuaian struktural atau proses biokimia intraselular. Neuroplastisitas ini memiliki tahapan perkembangan sinap pada usia 2-3 tahun. Otak aktif membentuk sinapsis sampai 2 juta setiap detiknya. Sinaps ini adalah sambungan antara neuron dengan neuron lainnya di dalam otak. Prinsip neuroplastisitas. Yang pertama, learning, membuat pathway baru. Pathway adalah sambungan antar sinap dan membentuk satu kesatuan. Unlearning, yang kedua unlearning, merubah pola pikir sebelumnya seperti memerintahkan jangan melakukannya lagi atau jangan mempelajarinya lagi. Yang ketiga, relearning, memperkuat pathway yang ada agar tetap bisa terus dilakukan tindakan tersebut.